Sungai ini dipenuhi jutaan ikan salmon. Kenapa ada begitu banyak ikan salmon di sungai ini? Setiap tahun, ikan salmon akan bermigrasi dari Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik menuju ke hulu sungai. Salmon dewasa bisa menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan hingga mencapai 1000 km. Migrasi salmon merupakan migrasi terberat dibanding migrasi hewan-hewan lainnya. Hewan yang melakukan migrasi bukanlah tanpa alasan. Ada dua faktor yang mengharuskan koloni mereka bermigrasi. Yang pertama, untuk menghindari musim dingin, dan yang kedua, untuk bereproduksi. Alasan kedua inilah yang mengharuskan salmon dewasa bermigrasi, yaitu untuk bereproduksi atau bertelur. Walaupun harus menempuh perjalanan panjang, ikan salmon yang hidup di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik rela berjuang menuju perairan sungai demi menetaskan telur dan berkembang biak. Mereka akan berusaha menuju perairan yang lebih hangat untuk dapat menetaskan telur-telur mereka. Walau habitat salmon berada di laut lepas, namun salmon dilahirkan di hulu sungai. Telur-telur salmon akan menetas dengan sendirinya tanpa perawatan induknya. Bayi salmon mencoba bertahan hidup mandiri tanpa orang tuanya. Saat beranjak remaja, anak salmon akan membentuk koloninya sendiri. Koloni ini akan melakukan perjalanan jauh menuju perairan yang lebih luas dan hidup di samudra. Salmon bisa hidup 4 hingga 7 tahun di samudra. Salmon dewasa yang siap bertelur akan kembali ke perairan sungai yang hangat. Migrasi ini tidaklah mudah bagi ikan salmon. Banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Berbagai macam predator dan arus air yang deras, air terjun merupakan bagian yang harus mereka lewati. Mereka berenang melawan arus, bahkan berenang melewati air terjun. Beruang dan elang adalah predator alami mereka. Belum lagi kapal-kapal nelayan yang siap menjerat dan menangkap salmon dengan jaring-jaring mereka. Ini adalah kapal yang sedang menjaring salmon. Kapal-kapal nelayan yang telah dirancang khusus dapat menangkap salmon dalam jumlah banyak hanya dalam sekali tarik. Ikan salmon dikenal sebagai salah satu makanan paling bernutrisi di dunia. Ikan salmon memiliki banyak protein berkualitas tinggi, seperti lemak omega 3 yang merupakan protein penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah harga ikan salmon menjadi mahal. Selain dagingnya yang empuk, kandungannya sangat kaya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.
Untuk menjaga populasi salmon, perusahaan besar dapat menumbuhkan bibit ikan salmon dengan cara mengambil telur dari dalam perut salmon, lalu membuahinya dengan sel sperma salmon jantan. Telur-telur yang sudah dibuahi akan dipisahkan ke dalam wadah sampai menetas. Setelah bayi salmon menetas, barulah dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Salmon mampu berenang dengan kecepatan 30 km per jam dan mampu melompat setinggi 3 meter. Bertujuan agar dapat terhindar dari pemangsa alami mereka. Migrasi yang menempuh jarak panjang juga membuat ikan salmon harus berpuasa selama berbulan-bulan. Karena perjalanan yang sulit membuat mereka tidak sempat untuk makan. Oleh sebab itulah, salmon mengandalkan cadangan lemak yang ada di dalam tubuhnya sebagai sumber energi. Setelah mencapai hulu sungai, salmon betina akan mencari tempat untuk bertelur. Mereka akan membuat cekungan di dasar sungai dengan cara mengepakkan ekornya ke pasir. Cekungan ini bertujuan untuk meletakkan telur-telur mereka. Setelah selesai bertelur, induk salmon akan menutupi telurnya dengan pasir atau kerikil agar aman dan tidak hanyut. Salmon lebih suka bertelur pada air yang berarus. Air berarus baik untuk suplai oksigen bagi telur-telur mereka. Salmon betina bisa bertelur hingga 7 kali, sampai telur dalam ovariumnya habis. Lalu, sebagian besar ikan salmon betina akan mati akibat kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh hingga proses bertelur selesai. Hanya sekitar 15% ikan salmon dewasa yang dapat kembali ke laut.